bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila. Pendahuluan. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekadar daftar frasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila. Kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Latar belakang sejarah. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Pidato lahirnya Pancasila. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. 5 Sila Pancasila. Pertama, titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kedua, 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Ketiga, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. Dasar Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah pergerakan. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peranan penting. Berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Perubahan Piagam Jakarta.
Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Senin setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer. Sidang PPKI Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan merupakan organisasi penting yang memegang peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas melanjutkan kerja Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dakuritsu Junbi Chosakai. Panitia ini memiliki misi utama untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, memindahkan kekuasaan, serta membentuk Undang-Undang Dasar dan Tata Kenegaraan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta Mr. Ahmad Subadjo sebagai penasihat. Tugas besar yang diemban oleh PPKI menjadi pondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka.